Di sini kita akan mempelajari tentang antrian bagaimana bekerja. Ibaratnya di sini ada suatu kasir ya, dan di sini ada orang yang sedang mengantri ya, mengantri di urutan pertama, lalu di urutan kedua ya, ketiga, keempat dan seterusnya. Di urutan pertama ini apa namanya? Ada namanya A ya, B, C, D, E, dan E, seterusnya. Nah, hanya saja di bahasa Java, oke, untuk nomor urut itu dimulai dari nomor 0 ya. Jadi namanya indeks ya. Indeks pertama ya, kedua, ketiga, seperti itu ya, dan seterusnya. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Karena kalau keliru, kalau di Pascal memang dari satu ya, atau mungkin di Delphi ya. Oke ya, ini dan seterusnya ya. Oke, jadi kita beri nama di sini dia indeks ya, atau nomor atau kita sebut indeks ya. Sedangkan ini kita sebut nama orang ya, nama orang atau mungkin orangnya ya. Oke, atau juga bisa kita katakan suatu simpul ya, note ya, kita kasih warna yang berbeda, misalkan orange ya. Jadi ada simpulnya seperti itu ya, sedangkan nomor atau mungkin indeks seperti ini dia ya. Jadi indeks sekali lagi di bahasa Java ya menggunakan dari 0 ya. Kita hapus dulu yang ini dia. Oke. Nah, seperti ini ya. Tapi mulai dari 0 ya. Oke. Nah, dari representasi seperti ini akan kita coba tarik ya ke dalam suatu pemodelan sistem atau mungkin suatu komputasi, misalkan pemrograman ya. Oke, pemrogramannya banyak kemarin Pascal ya, ada Java, nanti bisa belajar Python ya, web PHP, JavaScript atau mungkin yang lain ya. Oke, di sini ya sudah jelas ada simpul atau orang, ada nomor atau indeks ya. Di Java dari 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita hendak menyusun dalam suatu apa namanya pemrograman ya. Oke, sebentar ya kita perbesar dulu ini. Nah, di bahasa Java kemarin misalkan menggunakan warna biru ya. Kurang besar, kita tambahkan 33. Ya, ini public yang diasumsi ada suatu kelas ya, namanya misalkan sistem antrian.java ya. Jadi ini file name-nya ya, namanya adalah sistem ya antrian.java. Ini contoh ya. Oke. Public static public class sistem antrian. Nah, seperti ini ya. Oke. Nanti di sini akan ada tempat untuk saya sebut misalkan atribut ya. Atribut, lalu ada metode ya, dan terakhir di sini ada namanya public static void main string argument ya, bisa seperti ini. Oke. Kita akan fokus dulu sekarang apa saja isi dari suatu atribut ya. Di sini isinya dia
Oke, di sini atribut ya. Nanti ada orang ya, representasi, misalkan namanya ya, bisa kita isikan seperti itu ya. Kita tuliskan di sini, misalkan atributnya apa saja ya. Atributnya pertama ada private string nama ya, atau mungkin nama orang ya. String nama orang, oke sudah ya. Terus, nah di situ ada indeks ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, bilangan bulat. Bilangan bulat bisa long integer atau short integer atau integer ya. Kita tulis di sini misalkan privat integer nomor atau mungkin indeks ya. Nah, untuk privat bisa kita hapus dulu, tidak masalah ya. Oke, jadi kita fokus sama string nama orang dan integer indeks ya. Jadi ini sudah merepresentasikan ya, ada indeks dan ada nama orang ya. Nah, satu lagi ternyata orang yang akan mengantri banyak ya, sehingga kita harus memberikan array ya. Oke. Nah, kita tambahkan di sini bentuk array nama orang atau mungkin kita sebut orang langsung ya. Oke. Nah, di sini ada indeks, terus satu lagi integer, maksimal antriannya ya. Oke, misalkan dalam suatu gedung hanya bisa mengantri per 100 orang ya. Misalkan ada 500 bagaimana? Maka yang mengantri pertama kali adalah 100 dulu ya. Ketika selesai diproses, maka ditambah lagi dari yang sisanya seperti itu. Integer ukuran ya, kita sebut di sini. Itu adalah atribut ya. Ini adalah atribut ya. Atributnya ada kurang lebih 3 ya. Oke. Lanjut ke metode sekarang ya. Nah, untuk metode apa saja? Nah, metode juga banyak di sini. Oke. Yang pertama, atau ini dulu kita beri suatu kotak dulu ya. Ini atributnya ya. Sekarang kita ke metode ya. Oke. Metode ya, apa saja? Pertama ada konstruktor ya. Public, ini sepertinya kurang begitu terang, kita ganti. Public sistem antrian ya. Seperti ini. Nah, nama metode di sini dia ya, namanya sama seperti nama kelas ya. Sistem antrian ya, sama public sistem antrian ya. Ada buka tutup kurung, artinya dia suatu metode, suatu subrutin ya, suatu proses ya. Apa fungsinya konstruktor? Salah satunya adalah membuat objek ya, atau objek itu adalah alokasi memori ya. Memori ya. Nah, di sini kita sebut misalkan integer size ya. Oke, integer size. Oke, kita akan mulai di sini ukuran sama dengan size. Lalu orang ya sama dengan new string sebanyak ukuran ya, seperti ini. Nah, karena di awal ya, maka indeksnya kita akan set -1 ya. -1 artinya dia tidak ada orang yang mengantri ya. Tidak ada simpul yang akan diproses ya. Kosong ya. Kenapa lambangnya -1? Ini asumsi saja ya. Karena -1 pertama adalah apa tadi, bilangan bulat sesuai dengan indeks ya. Tipenya pun indeks ini adalah integer juga ya. Dan indeks yang kedua, indeks pertama mulai dari 0 ya. Nah, sehingga kalau ada data pertama kali masuk, maka
Data pertama yakni 1 ya, ditambah min 1 sama dengan 0 akan menempati indeks ke 0, indeks pertama ya. Ada data lagi ya, 0 tambah 1 ya, 1 ya. Ada data lagi 0 tambah 1 1 sudah, 1 tambah 1 2 ya. Ada data lagi ya, 2 tambah 1 3 dan seterusnya. Jadi cocok ya. Jadi ini yang kedua ya. Indeks ya sama dengan min 1 ya. Ada beberapa alasan ya. Atau mungkin mau direpresentasikan dengan yang lain juga bisa, silahkan ya. Oke, selesai kita menyusun ini namanya apa tadi metode konstruktor, maka kita akan coba dia tambahkan sekarang metode berikutnya ya. Metode berikutnya adalah metode berikutnya adalah public void add ya, atau mungkin tambah ya, tambah data ya. Jadi ada yang nambah ya, yang mau mengantri bertambah ya. Oke. Yang mau mengantri tipenya apa? Tipenya string ya. String orang ya, orang human ya misalkan namanya ya. Oke ya, string orang. Bagaimana caranya? Caranya adalah indeksnya kita akan tambah dulu 1 ya. Setelah itu orang ya di indeks tersebut yang baru, oke, maka diisi dengan human ya, seperti ini. Oke. Jadi untuk tambah ya, tambah yang harus pertama kita cek adalah indeks harus kita tambahkan dulu dengan 1 ya. Nah, setelah ditambah dengan 1, maka baris berikutnya adalah kita menempatkan ya human ini ke orang di indeks yang sudah diperbaharui ya. Oke, ini kasih warna yang berbeda. Ini human ya, seperti ini. Oke. Ini dia tambah dia ya. Nah, bagaimana sekarang kalau menghapus? Nah, yang akan diproses ya. Saat ini kalau ada A, B, C, D, E, maka A akan diproses pertama kali. Bagaimana dia cara memproses A ini dia? Cara memproses itu mirip seperti apa namanya? Menghapus ya bahasanya ya. Kita sebut menghapus. Oke. Kita beri warna source code-nya mungkin merah ya. Kita coba hapus. Nah, di sini public hapus ya. Yang dihapus orang. Orang tipenya adalah string. String delete atau mungkin hapus ya. Oke. Yang dihapus selalu yang paling pertama. Kalau ada A, B, C, D, E, maka A yang akan pertama kali dihapus. Kalau A sudah dihapus, maka B maju ya. Yang tadinya dia di indeks 1 menjadi indeks 0. C yang tadinya di indeks 2 menjadi indeks 1 dan seterusnya maju ya. Kalau dihapus katanya pertama kita bilang di sini stream data yang akan dihapus ya. Misalkan kita sebut data mana itu ya, atau mungkin orang yang mana ya. String people ya, yang akan dihapus adalah orang di indeks pertama, yakni indeks ke-0 ya. Oke. Nah, terus ada di sini return people ya. People, oke. Lalu ada pembaharuan ya. Oke, di mana tadi A, B, C, D, E, A diproses, A dihapus, maka B maju, C maju, D maju, E maju. Jadi ada B, C, D, E ya. Oke. Nah, begitu B dihapus, tinggal C, D, E. Seperti itu ya. C sekarang yang di indeks 0, D di indeks 1, E di indeks kedua ya. Seperti itu. Ada data lagi yang masuk, misalkan ada nambah orang ya. Masuk lagi nanti ya, silahkan ya. Seperti itu ya.
Oke, di sini harus ada peralihan ya, biar bisa maju atau keluar seperti itu ya. Oke, di sini kita gunakan for ya. For kita kasih warna yang berbeda. For integer i ya atau k bebas ya, mulai dari 0 ya, i kurang dari indeks ya. Nah, i plus plus, maka di sini orang di indeks ke i akan diisi oleh orang di indeks ke i plus 1 ya. Lalu jangan lupa ini penting juga ya. Nah, yang harus ditulis berikutnya adalah indeks sama dengan indeks berkurang 1 ya. Nah, ini jangan lupa ya, karena tadinya ada 8 ya. Diproses 1 tinggal 7 ya. Diproses lagi tinggal 6 ya. Diproses lagi tinggal berkurang menjadi 5 dan seterusnya. Oke. Sedangkan yang kita di dalam for ini ya, ini untuk mendeklarasikan seperti ini ya. Jadi kalau sekarang misalkan A sudah diproses ya, maka B maju. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, B sudah diproses ya. Nah, maka dia akan maju. Nah, seperti ini ya. C sudah diproses, maka D ya akan menjadi C, E akan menduduki indeks ke D, F menduduki indeks ke E dan seterusnya ya, seperti itu ya. Oke, itu kalau kita hapus ya. Oke ya, kita balikin lagi ya. Oke, nah overall kita tulis ya, nanti kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini namanya sistem antrian, bahasa Inggrisnya queue ya. Atau sistemnya kita sebut dengan metode FIFO. First in ya, first out ya. Yang pertama datang, maka pertama keluar ya, atau diproses ya. A datang pertama, maka akan diproses pertama kali ya. A, B, C, D, E seperti ini ya. Ini asumsi ya, ada data seperti itu. Oke, nanti orangnya bisa kita ganti dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat ya. Bisa seperti itu ya. Kalau kita ingin menuliskannya dalam bentuk secara matematik ya, secara ilmiah. Sehingga kalau misalkan nanti kita publikasikan, maka dapat dipelajari ya, didiskusikan dengan sangat kondusif ya. Oke. Jadi ini kurang lebih beberapa metode utama ya. Ada konstruktor ya. Setelah itu ada tambah data ini. Setelah tambah data juga ada proses ya, hapus data. Oke. Ini metodenya ada di sini ya. Oke, ini kemarin kan kita mendeklarasikan ya. Nah, sekarang kita mempelajari kok bisa seperti itu ya. Nah, ternyata dari hal-hal seperti ini ya, ada sistem antrian. Oke, ada first in first out-nya, bagaimana sih prosesnya untuk nomor atau indeks tidak mulai dari satu ya. Oke. Nah, tapi mulai dari nol ya, bahasa Java, C, PHP, Android ya, Python, MATLAB itu dari atau mungkin .NET ya menggunakan indeks dari nol ya. Sedangkan Pascal indeksnya dari satu ya, hanya berbeda sedikit saja ya. Oke, selain ada metode-metode ini ya, ada apa namanya nih, konstruktor ya. Kita beri nama di sini adalah metode konstruktor ya.
metode konstruktor ya. Gunanya untuk inisialisasi juga dia selain untuk pembentukan objek, pembentukan memori ya. Terus ada tambah ya. Ini yang kita sebut dengan dia in ya. Dan yang ini yang kita sebut dengan out ya. Nah, oke. Sudah jelas ya, ada in, ada out ya. Nah, ini dia. Kalau yang in ini ya. Sedangkan yang out ini ya. Oke. Jadi paham ya. Selain ini juga kita ternyata bisa menambahkan metode untuk membaca data ya. Membaca data. Bagaimana membaca data? Nah, di sini datanya ya atau di bawah saja ya. Dari indeks pertama ya dibaca 0, 1, 2, 3 ya. Atau mau urutannya mau dibalik dari urutan paling terakhir bisa ya. Oke, tapi biasanya kan dari yang pertama ya, dari 0, 1, 2, 3. Kita mulai di bawahnya saja ya atau di samping ya. Kita tulis di sini saja ya. Metode untuk tambahan ya, ini tambahan saja. Oke. Public void baca data ya. Atau read ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau untuk baca maka dia kita gunakan for ya. For ya atau mungkin sebelumnya bisa kita beri apa? Sistem out println ya. Nah, kita bisa berikan data seperti ini. Berikut data di sistem ya. Antrian ya. 2. Oke ya. Sekarang sistem sudah kita ke for ya. For integer i ya. Oke, atau mungkin k tidak masalah ya. Bebas. K sama dengan 0 ya. K kurang sama dengan, nah perhatikan ada sama dengannya sekarang ya. Sama dengan indeks ya. K plus plus ya. Atau bisa kita ganti K sama dengan K plus 1 ya. Sama ya. Atau bisa diganti dengan K plus sama dengan 1. Tidak masalah ya. Oke. Apa yang dikerjakan? Maka akan menampilkan system.out.print ya. Ini kita beri warna yang berbeda saja. Println indeks ya. Pertama, terus oke. Nah, baru ya datanya ya. Ini kalau terlalu ini bisa kita kecilin aja ya. Jangan 33, misalkan 29 ya. Di sini ada orang ya di indeks ke K ya. Sorry, kok indeks ini ya. Ini harusnya adalah K ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita bedain saja ya sistem outprintln ya. Biar tidak ini. Oke, cara bacanya seperti ini dia ya. Integer K dari 0, dari yang pertama. Dari K0, K1, 2, 3, 4 sampai indeks terakhir ya. Jelas di situ ada. Di tambahan-tambahannya saja ya. Lalu apalagi yang bisa kita tambahkan ya pada suatu metode di antrian atau mungkin nanti ada tumpukan ya. Yang pertama adalah bisa kita mencari suatu data tertentu ya. Misalkan kita diminta untuk cari apakah D ada di sistem ya. Oke, cari apakah
H ada di suatu sistem, ya, di sistem yang antrian ini, apakah J ada di sistem ya, dan lain sebagainya ya. Harus kita cek. Oke, nah caranya bagaimana untuk mencari? Maka kita bisa menggunakan beberapa algoritma ya. Ada algoritma sentinel ya, sekuensial ya. Oke ya, jadi kalau kita misalkan ingin mencari ya dengan cara sekuensial, maka dia akan satu persatu. Apakah data yang dicari ada di indeks pertama sama enggak dengan di indeks pertama ya? Atau sama di yang indeks kedua, oke? Atau sama seperti yang di indeks ketiga ya, di indeks keempat ya, data kelima, data keenam ya, seperti itu. Satu persatu dicek ya. Misalkan X, ada nggak X? Cari sini ya, dari data pertama ya, data kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kalau dia sama, maka masih akan melakukan pengecekan lagi ya. Dikhawatirkan ada data yang sama ya. Misalkan ternyata orang kan memiliki nama yang sama rata-rata. Ratna misalkan ya, Zahra, oke? Terus Andi, banyak Andi ya, nama-nama Andi tersebut, oke? Nah, bisa menampilkan data yang sama seperti itu ya. Ini asumsinya mungkin sekarang datanya hanya satu dulu ya. Ada Andri, ada Ratna, ada Desi ya, ada Luna, ada Agnes ya, ada Nagita ya, misalkan seperti itu ya. Oke, kita sekarang kalau mau dicari maka dia harus menangkap ya indeksnya ada di mana sebenarnya ya, seperti itu ya. Maka kita tulis di sini, dia lumayan agak panjang ya. Nah, di sini public integer ya, indeks cari ya. Oke, atau indeks cari ya. Ada nggak ya string misalkan X dicari ya. Oke, X ini sesuatu ya. Oke, hanya penamaan saja variabel ya. Jadi kita akan gunakan metodenya adalah sekuensial ya. Oke, kita beri keterangan di sini adalah metodenya adalah sequence ya. Metode pencarian sequence ya. Ada tadi yang saya sebut binary ya, ada seperti itu ya, dan yang lain ya. Kalau binary search, maka pencarian secara biner itu harus diurutkan datanya. Mulai yang dari yang kecil sampai yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai ke terendah ya. Yang penting terurut ya. Oke, salah satu kriterianya ya. Kalau ini enggak ya, masing-masing memiliki keunggulan masing-masing atau mungkin kelebihan dan kelemahannya, karakteristiknya ya. Public integer index cari string x. Nah, di sini ada integer index ya. Index misalkan min 1. Min 1 artinya kosong, dan terakhir di sini dia return idx tadi ya. Nah, di tengah-tengah kita akan lakukan pencarian ya. Bagaimana metode suatu pencarian? Nah, di sini kita gunakan for integer k mulai dari 0 ya, k kurang sama dengan indeks k plus plus ya. Nah, baru kita akan gunakan suatu kondisi ya. Jika ditemukan, nah gitu ya. Jika ada orang di indeks ke k ya sama dengan x ya. Nah, tapi kita akan nanti ganti ya. Oke, kita akan ganti menjadi di sini dia dot equals ya. Nah, equals x ya. Dot equals x, perhatikan di sini. Maka indeksnya tidak min 1 ya.
IDX yang di sini dia tidak min 1 lagi ya. Kita ubah ya. IDX sama dengan K. Ketemu dia. Oke. Misalkan ada di indeks kelima ya. Nah, kita akan kasih ya di indeks 5 ya menimpa yang indeks sebelumnya yakni min 1. Min 1 kan artinya dia kosong, tidak ada data asumsinya, tidak ditemukan ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita tambahin lagi ada public. Ini kita beri warna yang berbeda, misalkan hitam. Public void info hasil pencarian ya, info atau view search ya, apa namanya, view result ya, result searching ya, hasil cari ya, view hasil pencarian ya, string x. Oke. Nah, di sini kita gunakan integer hasil ya sama dengan panggil ya indeks cari ya, kita panggil ya x ya. Oke. Nanti kita seperti biasa gunakan suatu kondisi di sini. Kalau ya hasil bernilai min 1, maka data tidak ada ya. System.out.println di sini dia maaf ya, data tidak ditemukan di sistem kami ya. Oke. Else, nah ya, kalau dia tidak min 1 berarti datanya ada ya. Maka kita tulis di sini dia system.out.println. Oke. Oke. Data ditemukan ya di indeks ke hasil ya. Setelah itu tampilkan ya. Tampilkan datanya. Sistem out println ya. Data sama dengan data yang dicari. Ini sama dengan plus orang di indeks hasil ya, seperti ini. Oke. Ini emang tidak sekali ya atau dua kali, tapi selain kita apa namanya perlihatkan, kita ilustrasikan, yang kedua kita nanti ulangi lagi ya, karena ini lumayan ya, ada ilustrasi, ada imajinasi ya, dan ada memikir ya, bagaimana bisa menyusunnya sehingga terbentuk kode-kode seperti itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa, yang penting kita tetap berjalan ya, kita maju. Oke. Oke ya, seperti ini nih hasil cari ya. Jadi memang lumayan panjang untuk yang pencarian. Oke, yang untuk pencarian ternyata lumayan ya, lumayan wow. Oke ya. Oke. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk mencari ini. Dia pertama cari dulu indeksnya ya, ada di mana dia. Nah, ini kita butuh ya indeksnya dia. Oke, setelah kita peroleh indeksnya, maka kita infokan ya, infokan ini ada di sini gitu ya, seakan-akan mengatakan seperti itu ya. Ini tambahan-tambahan metode yang ada pada suatu antrian ya. Oke. Sedangkan sekarang bagaimana ya untuk di public static void main-nya ya. Sebenarnya sebelum ke main juga ya, masih banyak metode yang bisa kita tambahkan ya. Yakni misalkan mengurutkan ya.
Setelah mengurutkan ada mereverse urutkan atau mungkin bisa, apa namanya, bentuk antrian yang lebih lanjut ya. Ternyata ada tadi orang yang mengantri, terus dia ada keperluan misalkan ke kamar mandi sehingga misalkan A, B, C, D, E ya, setelah A harusnya B. Tapi B ini, ke kamar mandi karena sakit perut misalnya. Jadi setelah A dia C, D ya. Nah setelah D maka bisa B ya, seperti itu. Itu bagaimana? Jadi nanti untuk proses yang ada di sini ya, nah ini proses, oke, ini yang diproses, tidak serta-merta ada pada yang pertama ya. Bisa nanti kita tulis ulang ya, namanya bentuk polimorfisme ya. Polimorfisme method overloading ya. Yakni bisa dihapus, diproses data orang di indeks tertentu. Indeks pertama, ke satu, kedua, indeks terakhir, indeks di tengah-tengah ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, selain data pengurutan ya reverse atau mungkin memproses data tertentu, juga bisa mengupdate mengupdate data tertentu ya. Misalkan A, B, C, D, E yang sedang mengantri di depan kasir ya. Nah, ternyata A sakit perut ya digantikan oleh istrinya. Berarti yang tadi namanya Andri diganti dengan nama istrinya Sari. Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi banyak ya bisa dilakukan editing ya atau update ya, pembaharuan data ya. Oke. Tadi mungkin juga ada tipografi, misalkan namanya Andri ya. Andri ditulis A-N-D-R-I. Ternyata Y ya belakangnya, berarti diganti ya Andri. Oke, diperbaharui menjadi Andri dengan karakter terakhir adalah Y. Bisa seperti itu ya. Jadi sekali lagi banyak ya yang bisa kita tambahkan. Lalu kita akan fokus contoh sekarang ke bagaimana public static void main ini bekerja ya, beroperasi. Kita nyusun di sini saja. Oke, contohnya kita akan panggil di sini sistem antrian, misalkan SA atau Anissa sama dengan new system antrian ya. Maaf tidak ada spasi ya. Oke, misalkan ada 100 ya, seperti itu ya. Anissa dot tambah data ya, ditambah siapa? Misalkan A gitu ya. Terus Anissa tambah data B. Anissa tambah data C. Tambah data D ya. Terus tambah data E. Tambah data F. Tambah data G ya. Dan seterusnya ya. Berarti sudah ada 7 ya. Oke. Mengantri A, dia otomatis akan menduduki di indeks ke 0 ya. Nah, di sini kita ada di indeks atau nomor ke 0 ya. Ini dia 1, 2 ya. 3, yang ini 4, 5, 6 ya. Benar ya. Kalau datanya ada 7 maka indeksnya dari 0 1, 2 sampai seterusnya ya. Nah, di sini dulu aja ya. Oke,
tidak bisa. Oke, ya, kita tulis lagi dulu ya. Tadi ada kekeliruan ya. Sistem antrian Anissa sama dengan new new sistem antrian sebanyak misalkan 100 ya. Jadi size-nya 100. Anissa tambah A tambah B C D E ya, seperti ini ya. A B C D E F G ya. Yang A ini ada di indeks ke 0. Ya, ini 1. Ini kedua. Ini kurang ya. 3. Ini 4. Kelima. Dan terakhir ke 6 ya. Oke. Jadi kalau kita mengatakan di sini Anissa.baca data, maka akan ditampilkan A, B, C, D, E, F, G ya. Dengan 0 A ya, 1 B, C, 2 C, 3 D, 4 E, 5 F, 6 G ya, seperti itu ya. Kalau kita mengatakan nanti di sini dia Anissa dot hapus, maka yang di A akan terhapus ya. Jadi kalau sekarang kita baca lagi Anissa dot baca, maka B C D E F G ya datanya ya. A-nya sudah tidak ada lagi karena data yang di indeks pertama akan dihapus ya. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan ini dulu ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Ini contohnya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi kalau saat kita katakan dia baca data ya, maka akan menampilkan 0 A ya, 1 ini B ya, yang kedua C, yang ketiga ini kita kecilin dulu ya, 20 misalkan. Yang ketiga C, yang ini D, yang keempat E, yang kelima F ya, yang indeks ke-6 G ya. Oke. Ini kalau dia dibaca pertama kali ya. Kita beri kotak dulu atau nah, perhatikan di sini. Oke, kita jelaskan ya. Terakhir seperti ini ya. Oke, perhatikan saat dia dibaca yang pertama kali, nah ini yang pertama kali. Oke, Anissa baca, nah ya, maka ini dia ke sini ya, setuju ya. Nah, setelah dia mengatakan Anissa hapus ya, maka nah yang apa B, tunggu sebentar, kita beri seakan-akan ini dihapus ya. Oke, ini dihapus ya, data pertama dihapus, sehingga nah begitu kita katakan dia baca, yang berikutnya adalah akan terjadi seperti ini ya. Oke, maka akan nah ya, terhapus dan ini ada sudah ya. Jadi data terakhir seperti itu dia ya.
Apakah terakhir adalah yang pertama adalah sekarang B, ya. Yang kedua C, D, seperti itu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Contoh untuk pemanggilan di public static void main ya. Metode yang utama lah ya. Yang akan dieksekusi oleh JVM ya. Oleh Java Virtual Machine ya. Oke, seperti ini. Nih yang sekali lagi antrian ya. Pertama seakan-akan kita ilustrasikan ada suatu kasir ya, ada orang atau simpul ya sedang mengantri dan memiliki nomor urut, nomor antrian atau indeks antrian. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Hanya saja di bahasa pemrograman Java, ini kan Java ya, kita gunakan Java. Maka indeks yang dimulai dari 0 ya. Pertama kali adalah indeksnya 0 ya. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, dari hal seperti ini ternyata kita memiliki atribut. Atributnya apa saja? Nah, atributnya ini ya. Ada orangnya ada berapa? Karena banyak ya. Dan semuanya tipenya sama, kita gunakan array ya. Dimensinya satu saja ya. Terus ada indeks ya, kita berikan indeks-indeks dari situ 0, 1, 2, 3, 4, 5 bilangan bulat. Oke ya, kita contohkan saja integer lah kita pasang ya. Lalu ada ukuran ya. Ukurnya kita harus berikan ya. Oke, jadi di array statis pun butuh ukuran di sini ya. Yang bisa mengantri hanya maksimal 10 ya atau mungkin 20 di satu waktu, tidak bisa semuanya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ada atribut, ada metode ya. Metode adalah subroutine. Kalau atribut karakteristik atau ciri khas atau properti ya yang melekat pada objek ya. Misalkan laptop ya, atributnya apa saja? Ada mereknya, warna ya, ada tahun produksi, harga jual, apakah ada garansi atau tidak ya. Ukuran layarnya seperti itu. Kalau pada mobil ya, kelas mobil misalkan atributnya apa saja? Merek, warna, harga, mirip-mirip ya. Berat, kapasitas tempat duduk ya. Terus interiornya warnanya apa? Garansinya ada enggak? Produksi mana ya? Tahun produksi berapa? Oke, harga jual berapa ya? Oke, seperti itu ya. Mata pelajaran. Oke, mata pelajaran, ada kode mata pelajaran, ada nama mata pelajaran, ada dalam satu minggu berapa kali tatap mukanya ya. Terus bentuknya apakah praktikum atau mungkin hanya teori saja, misalkan seperti itu ya. Dan yang lain-lain. Pegawai atau karyawan misalkan, kelas karyawan, apa saja menjadi atributnya di sini ya. Nama ya, nomor KTP ya, atau mungkin kita bisa jadikan ID ya, alamat, email, nomor telepon, kewarganegaraan, agama, tinggi badan, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin. Nah, itu adalah dan yang lain-lain yang masih banyak ya, adalah atribut ya. Sedangkan metode adalah operasi, behavior ya, kelakuan atau perilaku dari suatu objek ya. Nah, pada metode ini di antrian misalkan bisa ditambah, dihapus ya, bisa dilakukan baca data ya. Ada baca data, ada cari indeks tertentu ya atau cari data tertentu ya, bisa seperti itu ya. Sangat-sangat banyak ya. Atau mungkin nanti bisa diurutkan ya dan yang lain-lain ya. Kurang lebihnya ada beberapa metode yang utama ya. Jadi ada metode konstruktor, ada untuk proses in tambah dan proses out untuk hapus ya. Sedangkan untuk proses yang lain bagaimana? Nah, ini ya tadi ada baca dan pencarian ya. Apakah ada yang lain? Banyak ya. Misalkan kita bisa menambahkan di sini
Kita kasih warna misalkan, coklat ya. Misalkan untuk pengecekan, namanya misalkan public, oh tunggu sebentar, ini kita ganti dulu 25 ya. Public boolean, cek apakah kosong ya di sistem atau penuh ya. Is kosong ya atau is empty misalkan seperti itu. Return ya, index bernilai -1 ya, bisa seperti ini tambahannya ya. Public boolean is penuh ya. Ini ada kegunaannya juga nih dia. Return index mencapai nilai ukuran -1 ya. Oke. Ini is kosong, is penuh ya. Juga bisa dilakukan update ya. Misalkan update bagaimana? Nah, kalau update dia butuh indeksnya ya. Di indeks keberapa dan mau diupdate dengan data seperti apa. Public misalkan void update ya atau perbaharui data atau edit ya. Sama ya. Update dan edit sama ya. Update data misalkan ya. Ada indeks berapa ya, indeks ke apa? ID ya. Dan ada data terbaru apa ya? Misalkan baru ya, seperti ini. Nah, maka kita akan mengatakan orang di indeks ke ID ya akan diganti menjadi baru seperti itu ya. Tapi nanti otomatis ya perlu pengecekan ya, pengecekan ya. Oke. Pengecekan ada oke. Oke, juga di sini perlu pencarian ya, seperti itu ya. Ini hanya sederhana dulu ya. Selain update data, bisa menampilkan baca data di indeks tertentu ya. Misalkan public string apa namanya di indeks kesekian ya. Baca di ya indeks keberapa gitu ya. Kan integer ID ya. Seperti ini. Maka kita sampaikan return orang di indeks yang dimaksud. Udah seperti ini ya. Oke. Atau get ya, seperti itu ya. Ingin mengetahui ada berapa data, misalkan seperti ini ya. Jumlah data yang masuk ya. Kalau ukurannya ada 100 dia bisa menampung. Tapi kalau yang tadi A, B, C, D, E, F, G hanya ada 7 ya. Nah, ada berapa jumlah data yang masuk? Kita bisa berikan di sini ya. Public integer jumlah data ya yang ditampung misalkan. Maka kita akan mengatakan return index ya plus 1 ya, seperti ini. Oke. Ini hanya contoh-contoh beberapa tambahan ya. Bagaimana untuk sorting ya? Nah, itu belum ya. Oke. Misalkan sekarang untuk sorting ya dan yang lain ya. Oke ya, ini tambahan-tambahannya banyak dan harus kita tetap gunakan ya. Masih dipakai ya di sini ya. Oke, urutannya bagaimana Pak Barja? Oke. Untuk urutannya bebas ya. Mau kita nuliskan apa? Konstruktor dulu, setelah itu indeks cari, ya baca, lalu hapus ya di public static void main-nya tidak masalah ya. Ya. Sorry, di dalam metode-metode di sini ya, metode pertama, metode kedua ya. Ini kan metode pertama ya. Terus yang metode kedua misalkan, lalu ada lagi metode ketiga ya. Terus ada metode yang keempat ya. Setelah itu ada metode yang kelima ya. Kelima, terus ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11 ya. Dan tambahan-tambahannya silahkan ya. Bisa disesuaikan ya, seperti itu. Nah, ini ya kurang lebih metode-metode yang ada pada suatu antrian ya.
Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman ya, sehingga bisa apa ya namanya ya, mencoba ya, melihat dari real ya, keadaan sehari-hari dan coba kita nanti diskusikan ya seperti itu. Oke. Kalau ini hanya mempelajari ya, karena di pemrograman, di sistem informasi atau di teknik informatika terutama, bagaimana memodelkan suatu keadaan yang kita lihat sehari-hari ya, yang kita proses sehari-hari, kita coba modelkan ya dan implementasikan ke digital ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada sistem antrian, ada sistem tumpukan ya. Bahkan ada kombinasi ya, atau mungkin bentuk umum dari suatu sistem ya. Bisa ditambahkan datanya, tidak harus di akhir ya. Bisa nggak ditambahkan datanya di tengah-tengah? Bisa nggak ditambahkan datanya paling awal? Ya, bisa seperti itu ya. Oke, bagaimana cara implementasinya? Nah, lebih lanjut lagi nanti kita akan pelajari ya. Oke, barangkali untuk hari ini cukup dulu, sekian. Oke, tetap semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.